Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang hadir di channel Jamani, mudah-mudahan mendapat keberkahan sebagaimana yaitu dari sejarah-sejarah yang ada di channel Jamani. Kali ini Jamani merilis yaitu nasab melalui sejarah Thariqah Qadiriyah. Mari kita simak bersama-sama. Thariqah Qadiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dianggap sebagai yaitu pendiri pertama dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Khususnya dalam bentuk yaitu mengelompok, terorganisir dengan mengumpulkan sebagaimana murid-murid dan masing-masing diikat oleh yaitu guru-guru thariqah untuk dididik dan digembleng yang sebelumnya perilaku tasawuf dijalankan secara individu, bukan secara kelompok atau berjamaah, dan ajaran thariqahnya dimuat dalam kitabnya yang berjudul yaitu Al-Ghuyah Talbi Thariqati Haq fi Akhlaqi wa Tasawufi wal Adabil Islamiyah. Adapun kitab yang lain yaitu Al-Fathul Rabbani wa Faidul Rahmani, dan lagi yaitu Futuhul Ghaibi. Kitab yang lain yaitu Safinatul Qadiriyah, Hizbu Basyairil Khairat, dan masih banyak yang lainnya kitab-kitab yang menerangkan yaitu daripada Sultanul Auliya'i Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Adapun nama lengkap Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani. Silsilahnya adalah di dalam silsilah sebagaimana terserat nama yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Ibni Abi Soleh Ibni Musa Ibni Jangka Dausat Ibni Abi Abdillah Ibni Yahya Al-Zahid Ibni Muhammad Ibni Dawud Ibni Musa Ibni Abdullah Al-Mahdi
Ibni Hasan Al-Musanna, Ibni Hasan Asyibti, Ibni Ali Ibni Thalib, dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau lahir di desa Naib, yaitu kota Gilan atau Jilan, pada tahun 470 Hijriah atau tahun 1077 Masehi, yaitu wilayah yang terletak kurang lebih 150 km timur laut Baghdad. Ibunya bernama yaitu Syarifah Fatimah binti Sayyid Abdullah Asyama. Ia dari Al-Husaini. Jadi ibunya beliau dari Al-Husaini. Ketika melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam sejarah ibunya berumur 60 tahun. Suatu kelahiran yang tidak lazim terjadi bagi wanita yang seumurnya beliau, yaitu 60 tahun. Ayahnya bernama Abu Soleh. Ayah beliau namanya Abu Soleh. Ayahnya meninggal pada saat usianya teramat belia, sehingga dia dibesarkan dan diasuh oleh kakeknya beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu meninggal di Baghdad pada tahun 561 Hijriah atau tahun 1166 Masehi. Makamnya sejak dulu hingga sekarang tetap diziarahi khalayak, sebagaimana makamnya itu ramai. Banyak yang ziarah ke makam beliau dari segala penjuru dunia. Banyak yang ziarah ke beliau. Di kalangan kaum sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui sebagai yaitu sosok yang menempati yaitu hierarki mistik yang tertinggi, yaitu Al-Ghaus Al-Azzaman Sultanul Aulia, yaitu makom yang tinggi, rajanya wali, yang menduduki tingkat kewalian yang sangat tinggi dalam kepercayaan rakyat. Di saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah yaitu wali terbesar. Lebih daripada itu, semua wali yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikagumi
dan dicintai rakyat. Beliau disenangi rakyat. Di mana-mana orang tua banyak yang menceritakan sebagaimana riwayat beliau, yaitu tentang kekeramatannya atau karomahnya beliau kepada anak-anak mereka. Dan hampir setiap sebagaimana upacara keagamaan, yaitu tradisional, orang menghadiahkan yaitu pembacaan suratul Fatihah kepadanya, atau yang disebut biasa bertawasul atau tawasul kepadanya. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, pada mulanya beliau yaitu belajar Al-Quranul Karim, dan setelah hafal Al-Quran, beliau belajar ilmu fikih menurut yaitu mazhab Imam Hambali kepada Syekh Abu Wafa dan Syekh Abu Khattab Al-Halwazaini dalam bidang sastra dan bahasa Arab. Beliau belajar pada yaitu Abu Hasan Abu Ya'la. Dalam bidang tasawuf beliau belajar kepada yaitu Syekh Ahmad Ad-Dibas dan Syekh Ibnu Sa'id Al-Mubarak. Dan sebagainya, banyak guru-guru beliau. Dalam perkembangan kehidupan, selanjutnya apa? Beliau hidup mandiri, hidup berdiri sendiri dengan usaha sendiri. Dengan kehidupan yaitu kejuhudan dan warak beliau. Beliau banyak ibadah seperti yaitu kaum-kaum sufi di saat itu. Beliau sambil berdakwah, memberi pelajaran, dan menjadi guru besar dalam yaitu thariqahnya, yang kelak kemudian diberi nama yaitu thariqah Qadiriyah. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau adalah orang yang pertama kali menyusun thariqah menurut yaitu organisasi dalam disiplin ilmu tertentu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh sufi yang besar dan dikenal luas, yaitu di dunia. Beliau terkenal di dunia, termasuk karomahnya atau keramatnya sangat-sangat luar biasa beliau, dan ketinggian derajatnya, kewaliannya beliau sangat tinggi. Kekeramatannya dan ketinggian derajat kewaliannya beliau sangat luar biasa dan diakui oleh seluruh ulama Islam di seluruh dunia. Demikian pula sebagaimana kekuatan riyadhahnya
juga banyak dikagumi, yaitu oleh para ulama sufi lainnya, termasuk ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah hingga sekarang dikagumi beliau. Demikian ini diceritakan sebagaimana oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Ceritanya itu menyebutkan bahwa sebagaimana berikut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 10 tahun mengembara di hutan beliau, ia tidak berbicara sepatah kata pun selama, yaitu 40 tahun. Dia tidak pernah bicara selama 40 tahun. Tidak pernah tidur malam setelah sholat subuh. Hanya untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Beliau selama hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu menekankan pentingnya daripada ilmu, pentingnya ilmu, dan pentingnya menjadi orang yang bijaksana. Sehingga suatu ketika, beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpesan dengan yaitu kata-kata yang mengandung yaitu hikmah. Hikmah yang tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan sebagaimana berikut dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidaklah baik bagi seseorang yang hendak muncul untuk memberikan suatu petunjuk kepada manusia sebelum yaitu dikaruniai Allah, yaitu 3 perkara. Yaitu 1, ilmu ulama, 2, ilmu politik raja-raja atau ilmu politik pemerintah atau ilmu politik kenegaraan. Dan kebijaksanaan di dalam yaitu hukama. Jadi 3 perkara harus dipegang. Yaitu termasuk hukama itu maksudnya hikmah. Ketika beliau sakit parah dan penyakit yang dideritanya telah memuncak, datanglah seorang putranya yang bernama yaitu Abdul Wahab, meminta nasihat kepada beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Katanya sebagaimana berikut dari Syekh Abdul Wahab, putranya, wahai ayahku, berilah aku nasihat apa yang harus aku kerjakan sepeninggalanmu nanti. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab apa sebagaimana yang ditanyakan oleh putranya, yaitu sebagaimana berikut. Engkau harus senantiasa yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi sebagaimana larangannya. Jangan takut engkau dan jangan gentar engkau kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
setiap keperluan kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kamu meminta ke selain Allah. Karena Allah tidak bosan-bosan dimintai oleh sebagaimana manusia yang ada. Jangan tergantung atau bergantung kepada sesuatu kecuali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Carilah segalanya dari Allah. Adapun sebagaimana silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada dan bisa Anda lihat silsilah beliau di Jamani. Sudah pernah saya terangkan di Jamani, tinggal dilihat, diulang lagi, ditelisik lagi video-video yang ada. Inilah keistimewaan sebagaimana waliullah. Seorang wali, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sejarah tersebut, itu kalau dipikir tidak masuk akal. Tidak masuk logika kita. Tapi Allah itu maha bisa, maha segala-galanya. Maha bisa. Kadang-kala wali siapapun, dikala kita lihat sebagaimana aneh. Tidak seperti manusia-manusia pada umumnya. Tapi di balik itu ada rahasia tersendiri oleh wali tersebut. Semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Bisa. Sebagaimana kita melihat secara akal kita tidak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, dikala Isra Mi'rajnya baginda Nabi, itu dalam waktu tidak sampai 1 malam. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Secara akal, pakai apa? Padahal tidak pakai sebagaimana alat. Tidak pakai pesawat. Tidak pakai alat, tidak pakai pesawat. Tapi bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kita percaya dengan adanya Isra Mi'rajnya baginda Nabi? Itu melalui iman kita. Melalui iman kita. Maka kita jangan memikirkan secara logika. Kalau kita logika, antara iman dan logika nanti bisa rusak. Sebagaimana keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan sejarah ini menjadikan wawasan tauhid kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keturunan-keturunan beliau, dzurriyyah Nabi, baik dari Hasan maupun Husain. Kita tetap wajib menghargai dan menghormati karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.